Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Sudiono Mas Hadi yang membahas masalah Tuban yang terpendam di Kabupaten Rembang, tepatnya di Desa Ndresi, Kecamatan Kaliori. Teman-teman, yang dari video-video saya yang sebelumnya itu saya telah kemukakan beberapa alasan cari posisi bahwa banyak sekali keganjilan bahwa Tuban settingnya ada di wilayah Jawa Timur, sementara banyak sekali argumen saya yang menguatkan bahwa Tuban tidak berada di Jawa Timur tetapi di sini. Kalau teman-teman pengen memahami lengkapnya dari argumen-argumen saya, silakan tonton video-video saya yang sebelumnya di Sudiono Mas Hadi. Terus sekarang ini teman-teman, saya ingin membahas masalah tahun-tahun sebelum yang saya ceritakan sebagai argumen saya yang kemarin-kemarin, yaitu dari Tom Pires, dari bukunya De Graaf itu sampai kepindahan Tuban di Jawa Timur tahun 1808. Jadi dengan keterlibatan Van Inhofe, juga Tuan Daendels yang jadi rekomendasikan oleh Van Inhofe, kemudian disahkan oleh Daendels, dan di situ juga atas persetujuan Raffles gitu loh. Posisi waktu itu kan jadi Inggris itu Belanda masih di bawah Inggris gitu. Yang ini saya ingin membahas masalah kedatangan Cheng Ho di Tuban. Jadi teman-teman tentu tahu bahwa Cheng Ho pernah melakukan ekspedisi persahabatan di wilayah Samudra Hindia gitu loh, sampai Afrika gitu, sampai Arab gitu ya. Itu di Indonesia itu dari, ada yang bilang 7 ekspedisi, ada yang bilang 8. Kalau 8 berarti yang ke-8 tidak mampir di Indonesia tapi langsung ke India, ke Arab, naik haji Cheng Ho-nya. Kemudian beliau diceritakan meninggal di laut. Kemudian beliau minta, waktu sakit keras itu ngomong sama Ma Huan, dia minta diceburkan ke laut biar dimakan ikan, dia ingin manfaat gitu. Tapi Ma Huan nggak tega, diceritakan waktu itu. Kemudian tetap dibawa ke China, dimakamkan di China, di Tiongkok gitu. Nah, yang ingin saya ceritakan ini adalah perjalanan Cheng Ho ke Indonesia teman-teman, terutama ke Jawa, khususnya lagi ke Tuban. Jadi waktu itu Cheng Ho kan punya 2 asisten Ma Huan, asisten yang mencatat gitu perjalanan itu, Ma Huan dan Faisin gitu. Kalau Ma Huan itu kitabnya Xing Sha Sheng Lan, kalau Faisin itu Ching Cha Sheng Lan gitu, jadi mirip gitu. Faisin tuh Xing Xin Cha Sheng Lan, terus kalau Ma Huan tuh Sheng Sha Sheng Lan. Artinya kalau nggak salah itu antara rakit, matahari dan laut gitu, apa gimana gitu saya. Tapi saya fokusnya nggak di situ ya teman-teman. Nanti kita bahas, kalau teman-teman pengen lebih detail lagi, baca sendiri. Bukunya banyak sekali tentang Cheng Ho ini. Di antara dari yang saya baca ini banyak dari Wikipedia, juga ada dari profesor siapa itu, seorang profesor Chinese gitu ya, Chinese namanya itu Profesor Kong Yuanxi gitu, Kong Yuanxi. Ya, pokoknya banyak sekali teman-teman, tesis-tesis gitu banyak dari berbagai universitas yang membahas masalah terutama perkembangan Islam di Asia. Itu tidak lepas dari sebagian itu dari jasa Cheng Ho gitu, dan polemik itu tetap ada ya teman-teman, terutama dari pihak-pihak yang mungkin tidak menyukai bahwa kaum Tionghoa punya peranan di Indonesia, khususnya tanah Jawa ini. Tapi ya itu sendiri masing-masing lah, monggo gitu. silahkan mengambil yang dari mana, sudut pandang mana, semuanya, soalnya tidak ada yang
semua saksi kan sudah meninggal gitu. Jadi ini penelitian bisa jadi bertentangan, tapi percayalah bahwa pertentangan dalam penelitian itu menimbulkan satu kekayaan khasanah gitu ya teman-teman. Nah, waktu melakukan perjalanan itu dari Sunda Kelapa, Cirebon gitu, Semarang, terus kemudian ke Tuban, ke Gresik, Surabaya, ke Majapahit. Posisi ketika di Tuban teman-teman, itu sebetulnya di Tuban itu pantainya berpasir gitu. Pantainya berpasir kata catatan dari Baisin itu. Kemudian ada perkampungan China. Jadi imigran Cina yang tinggal di suatu kampung baru. Itu imigran dari daerah Guangdong sama tak lihat catatan teman-teman. Itu dari Guangdong sama itu Zhangzhou ya, Zhangzhou itu suatu provinsi Fujian, masuknya Fujian di bagian selatan. Dan perkampungan Tuban itu yang dihuni orang-orang Cina itu kampung baru namanya. Kalau diterjemahkan mereka mengatakan Xingchun, kampung baru. Jadi waktu Baisin dan Mahuan mengikuti Laksamana Cheng Ho ke Tuban itu, mereka melihat ada perkampungan Cina yang baru, itu dari imigran dari Guangdong dan Jiangsu gitu, namanya Xingchun kamu. Nah, posisi yang ingin saya bahas itu adalah analisa bahwa dalam catatannya Baisin itu mengatakan bahwa perjalanan dari Tuban ke Gresik itu setengah hari perjalanan. Dalam perhitungan resmi formal ya, kalau kita mengatakan sehari itu 24 jam. Jadi kalau perjalanan, misalnya catatan perjalanan yang resmi itu dari sini ke sini itu 7 hari perjalanan, berarti 7 kali 24 jam gitu. Jadi malam dihitung gitu. Jadi ketika kita hanya setengah hari itu berarti pagi sampai sore gitu. Jadi beda dengan bahasa bergaulan ya, siang malam gitu. Sehari semalam ya enggak ada gitu. Nanti 7 hari 7 malam ya enggak ada. Yang namanya perjalanan secara resmi pencatatan 7 hari perjalanan. Enggak 7 hari 7 malam perjalanan, kan enggak gitu ya, maaf. Nah, posisi ketika Baisin mengatakan bahwa perjalanan dari Tuban ke Gresik itu setengah hari perjalanan, berarti itu sekitar 12 jam ya teman-teman. Kalau kita hitung gitu, kecepatan perahu layar itu adalah, kalau teman-teman lihat di ensiklopedia gitu atau di Wikipedia, itu ada catatan bahwa kecepatan pelayaran itu dihitung dengan knot dan sebagainya. Kalau dikomparasikan ke ke kilometer, berarti sekitar 13 km per jam. Gitu. Kalau setengah hari berarti jaraknya sekitar 13 km kali 12 gitu. Nah, itu mati 100 sekian ya kilometer gitu. Nah, itu kalau Tuban ke Gresik itu cuma 7 jam perjalanan gitu. Jadi enggak sampai setengah hari, tapi cuma seperempat gitu. Tapi kalau dari Teluk Lasem Muria ini ke Gresik memang itu 12-13 jam. Jadi setengah hari. Betul, setengah hari gitu. Jadi kalau berangkat hari di sini pagi banget gitu, nanti sampai sana sore pas itu sampai Gresik. Itu catatan Baisin yang saya catat di dalam pikiran saya, bahwa berarti hipotesa saya bahwa Tuban ada di Teluk Muria, Teluk Lasem dan Muria ini semakin kuat karena memang dari catatan Baisin dia melakukan perjalanan dari Tuban ke Gresik itu setengah hari, artinya sekitar 12 jam 13 jam itu. Jadi bukan di Jawa Timur. Jadi ini menguatkan video-video saya sebelumnya bahwa Tuban di Jawa Timur itu baru berdiri dan diresmikan tahun 1808 dalam tahap pembangunannya 6 tahun, dan ikut administratif Gresik itu 3 tahun.
kemudian baru berdiri setelah 3 tahun kemudian diresmikan gitu. Jadi 1808. Sampai di sini dulu teman-teman. Nanti akan saya istilahnya sambung lagi dengan video-video yang lain yang mengungkapkan fakta-fakta yang lain dengan analisa-analisa argumentatif yang lain. Terima kasih sudah menonton video saya. Kita lestarikan sejarah, meluruskan sejarah, dan juga memperkaya khasanah sejarah supaya anak cucu kita berpikir lebih jernih dan lebih cerdas. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.